Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swatun Hasanah dari kelas akuntansi 1C dengan NIM 2022-12114 dengan dosen pengampu Pak Febri Robianto SI MSI AKT. Saya akan menerangkan tentang manajemen strategi. Pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi adalah apa yang dilakukan para manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Strategi adalah rencana tentang bagaimana organisasi akan melakukan apapun yang harus dilakukan dalam bisnis, bagaimana organisasi tersebut akan menang bersaing, dan bagaimana organisasi akan menarik serta memuaskan para pelanggannya untuk mencapai tujuannya. Manajemen strategi dianggap penting karena ada 3 alasan. Pertama, hal itu membedakan seberapa baik kinerja organisasi. Kedua, hal itu penting untuk membantu manajer menghadapi situasi yang terus berubah. Terakhir, yang ketiga, manajemen strategi membantu mengordinasi dan memfokuskan upaya karyawan pada apa yang penting. Proses manajemen strategi. Ada 6 langkah dalam proses manajemen strategi. 1. Identifikasi misi, tujuan, dan strategi saat ini. Kedua, pelaksanaan analisis eksternal. Ketiga, pelaksanaan analisis internal. Keempat, pemformulasian strategi. Kelima, pengimplementasian strategi. Keenam, pengevaluasian strategi. Langkah kedua dan ketiga secara kolektif dikenal sebagai analisis SWOT. Kekuatan adalah sebuah aktivitas yang dilakukan dengan baik oleh organisasi atau sumber daya unik yang dimilikinya. Kelemahan adalah aktivitas yang tidak dapat dijalankan dengan baik oleh organisasi atau sumber daya yang diperlukannya tetapi tidak dimiliki. Peluang adalah tren positif di lingkungan eksternal, ancaman adalah tren negatif. Strategi korporat. Dengan strategi pertumbuhan, organisasi memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan, baik melalui bisnis yang sudah ada saat ini atau bisnis yang baru. Jenis strategi pertumbuhan meliputi konsentrasi, integrasi vertikal, integrasi horizontal, dan diversifikasi. Strategi kompetitif menggambarkan peran keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif organisasi adalah apa yang membedakan organisasi, yaitu keunggulan uniknya. Keunggulan kompetitif perusahaan merupakan dasar untuk memilih bisnis yang tepat atau strategi kompetitif. Kedua, menjelaskan 5 model kekuatan Porter. 5 model kekuatan Porter menilai 5 kekuatan kompetitif yang mendikte peraturan persaingan dalam waktu industri, ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, dan rivalitas saat ini. Ketiga, menggambarkan 3 strategi kompetitif Porter. 3 strategi kompetitif Porter adalah kepemimpinan biaya atau bersaing atas dasar memiliki biaya terendah dalam industri, diferensiasi, bersaing atas dasar memiliki produk yang unik yang dimiliki secara luas oleh pelanggan, dan fokus, bersaing dalam segmen yang sempit baik dengan keunggulan biaya maupun keunggulan diferensiasi. Masalah manajemen strategi saat ini. Fleksibilitas strategi yaitu kapabilitas untuk menyadari perubahan lingkungan eksternal yang utama. Berkomitmen pada sumber daya secara cepat dan menyadari ketika keputusan strategi itu tidak berhasil merupakan hal yang penting karena manajer sering menghadapi lingkungan yang tidak pasti. Isu-isu manajemen. 1. Keunggulan yaitu manajer mampu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sebuah organisasi tersebut dan manajer telah siap untuk memformulasi strategi yang tepat, yaitu strategi penggalian kekuatan organisasi dan peluang eksternal. Kedua,
Setuju bagi organisasi nirlaba melaksanakan apa itu konsep keunggulan kompetitif sama pentingnya dengan organisasi yang bertujuan mencari laba. Karena dengan konsep keunggulan kompetitif, organisasi nirlaba akan mendapat menunjukkan lebih baik dari organisasi nirlaba lainnya. Ketiga, perkembangan etika dalam analisis atas lingkungan internal dan eksternal organisasi harus dimasukkan karena etika adalah dalam organisasi memunculkan hubungan antara organisasi dengan pihak internal dan eksternal. Hubungan organisasi dengan karyawan adalah salah satu contoh menghasilkan standar perilaku tertentu yang dianggap etis. Keempat, internet dapat membantu manajer dengan cara menjual barang-barang secara online. Misalnya, Deal melapori model bisnis yang baru untuk menjual komposisi secara langsung kepada konsumen melalui internet. Jadi, Deal bisa menghasilkan uang dengan cara tersebut ketika manajer berpikir mengenai strategi. Mereka harus berpikir mengenai viabilitas ekonomis dari model bisnis perusahaan. Kelima, misi-misi dari beberapa perusahaan. 1. Misi PepsiCo adalah menjadi perusahaan produk konsumen terkemuka di dunia yang berfokus pada makanan dan minuman siap saji. PepsiCo mengejar misinya dengan strategi korporasi yang menetapkan pada bisnis yang berbeda. Misi Facebook adalah salah satu utilitas sosial yang menghubungkan Anda dengan orang lain. Misi National Heart Foundation of Australia adalah mengurangi penderitaan dan kematian akibat penyakit jantung, stroke, dan pembuluh darah di Australia. Misi Nutrisi Food adalah berusaha untuk menjadi pionir dan pemimpin dalam memberi solusi kepada pelanggannya untuk meraih kehidupan yang lebih sehat, lebih nikmat, dan penuh arti baik untuk saat ini maupun di masa mendatang. Misi Coca-Cola adalah memberi kesegaran kepada pelanggan dan konsumen dengan rasa bangga dan semangat sepanjang hari setiap hari. Sekian dari saya, materi yang saya sampaikan tentang manajemen strategi. Maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.